Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan dengan judul perancangan kerja guru yang efektif dan efisien untuk peningkatan produktivitas agar proses pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan tenaga pengajar atau guru yang memadai, berkualitas, dan yang memiliki efektivitas kerja yang tinggi. Dengan demikian, sangatlah penting untuk memperhatikan dan terus mengupayakan secara maksimal agar mencapai tujuan yang diharapkan. Dan untuk mewujudkan efektivitas kerja pegawai di sekolah, khususnya guru, maka sangat diperlukan peran kepemimpinan kepala sekolah yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam hal ini adalah Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah, yaitu untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah atau di madrasah dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Maka peran kepala sekolah merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kerja. Sehingga apabila peran kepala sekolah baik, maka kemajuan sekolah atau madrasah itu akan tercapai. Namun pun begitu sebaliknya, ketika peran kepala sekolah atau kepala madrasah tidak baik, maka kemajuan di sekolah atau di madrasah itu sulit akan tercapai. Terdapat indikasi yang mengarah pada rendahnya tingkat efektivitas kerja karyawan. Salah satunya adalah guru. Antara lain, yang pertama adalah tidak tepat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, jadi salah satu indikator rendahnya tingkat efektivitas kerja itu adalah karena tidak tepat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Berikutnya, yang kedua adalah masih kurangnya rasa keterikatan dan keseriusan akan pekerjaan. Ya, jadi merasa pekerjaannya itu kurang ada keterikatan dengan dirinya, sehingga orang tersebut tidak serius di dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, yang juga nanti akan mempengaruhi atau mengindikasikan kepada rendahnya tingkat efektivitas kerja itu adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang proses pembelajaran.
Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah program kerja yang belum terlaksana melihat kepada pentingnya kepemimpinan dan sangat menentukan dalam usaha meningkatkan efektivitas kerja guru. Jadi salah satu indikator rendahnya tingkat efektivitas kerja itu adalah karena banyaknya program kerja yang belum terlaksana. Sehingga dengan demikian maka keempat hal ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh para guru khususnya, supaya mereka lebih efektif di dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Dan di sini guru merupakan agen perubahan untuk turut memberi warna bagi kehidupan siswa. Keberhasilan siswa di sekolah atau di madrasah akan lebih bertumpu pada sejauh mana kemauan dan kemampuan para guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Jadi guru sangat menentukan efektif atau tidaknya pembelajaran di sekolah atau di madrasah. Efektivitas kerja guru belum baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas guru yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya hanya sebesar 62%. Dan di sini Schillinger menyatakan bahwa efektivitas mengacu pada sebuah kemampuan yang disengaja untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik untuk mencapai pada situasi tertentu. Dan efektivitas berkaitan dengan ketercapaian tujuan dalam pendekatan, yaitu pendekatan tujuan, pendekatan sistem, pendekatan strategi, ataupun pendekatan kompetensi. Maka di sini saya merumuskan masalah dari judul yang saya kemukakan, yaitu dengan 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana konsep perancangan kerja guru yang efektif. Yang kedua, bagaimana konsep perancangan kerja guru yang efisien. Yang ketiga, bagaimana peran perancangan kerja guru yang efektif dan efisien dalam peningkatan produktivitas kerja guru PAI di sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah apa faktor pendukung dan penghambat dari terlaksananya efektivitas kerja guru ini. Baik, selanjutnya guru sebagai profesi. Di sini Suparilan mengatakan bahwa standar kompetensi guru dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang, tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru dibagi dalam 3 yang satu sama lain saling terkait. Yang pertama adalah pengelolaan pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan profesi, dan yang ketiga adalah
penguasaan akademik. Jadi 3 hal ini adalah 3 komponen yang satu sama lain saling terkait, dan ini harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, jadi pengelolaan pembelajaran, bagaimana guru itu bisa mengelola pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah pengembangan profesi. Jadi bagaimana guru itu bisa mengembangkan profesinya sebagai guru. Dan yang ketiga adalah penguasaan akademik. Dari ketiga komponen standar kompetensi guru tersebut, masing-masing terdiri atas beberapa kompetensi. Kompetensi pertama terdiri atas 4 kompetensi. Komponen kedua memiliki 1 kompetensi, dan komponen ketiga terdiri atas 2 kompetensi. Dengan demikian, ketiga komponen tersebut secara keseluruhan meliputi 7 kompetensi dasar, yaitu 1. Penyusunan rencana pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, penilaian prestasi belajar peserta didik. Yang keempat, pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Yang selanjutnya, pengembangan profesi, pemahaman wawasan kependidikan, dan yang terakhir adalah penguasaan bahan kajian akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005. Sedangkan menurut Agus Sunyanto dalam bukunya Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan bahwa sasaran-sasaran dan penilaian kinerja guru, atau di sini disebutkan sebagai karyawan, itu adalah sebagai berikut. A, yang pertama, membuat analisa kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. Yang keduanya adalah membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan itu sendiri. Ya, itu tadi yang pertama. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua itu adalah konsep perancangan kerja guru yang efisien. Keefisienan kerja guru merujuk kepada cara bagaimana guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan menggunakan kaidah yang tepat dengan pendapat Syed Ismail Syed Mustafa dan Ahmad Subhi yang menyatakan guru yang efisien seharusnya memiliki kemahiran yang banyak, komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Semakin berkesan dan berguna dalam bidang pendidikan. Ya. Keefisienan kerja guru merujuk kepada 4 aspek. Yang pertama adalah pemilihan kaidah terbaik. Guru yang efisien merupakan guru yang bijak dalam memilih kaidah terbaik atau metode terbaik, paling sesuai dan paling tepat dalam menyelesaikan beban tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, yang kedua yaitu kerjasama. Guru yang efisien merupakan guru yang bisa membentuk satu jalinan kerjasama yang baik. Lalu yang ketiga adalah pembagian tugas yang adil.
Jadi guru yang baik, yang efisien adalah guru yang bisa membagi tugas secara adil. Lalu yang terakhir di sini adalah insentif atau bisa dikatakan upah atau gaji guru. Jadi harus sesuai dengan beban tugas yang diembannya. Jangan sampai insentif atau gaji atau upah guru ini tidak sesuai dengan beban yang diembannya, sehingga akan mengurangi kepada efektivitas kinerja guru tersebut. Selanjutnya yang keempat, rumusan masalah yang ketiga di sini adalah peran perancangan kerja guru yang efektif dan efisien dalam peningkatan produktivitas kerja guru PAI di sekolah dasar. Nah, jadi di sini yang ditekankannya adalah guru PAI, ya, produktivitas kerja guru PAI dan di tingkat sekolah dasar. Kinerja guru adalah melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam maupun di luar kelas, seperti mengerjakan administrasi sekolah, administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, serta melaksanakan penilaian. Nah, itu di antara apa yang akan meningkatkan produktivitas kerja guru PAI. Nah, di sini disebutkan kinerja guru dalam menilai prestasi siswa serta kinerja guru dalam mengelola interaksi belajar mengajar telah terlaksana dengan baik di sekolah. Selanjutnya yang keempat atau di sini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terakhir, yaitu faktor pendukung dan penghambat dari efektivitas kinerja guru PAI di sekolah dasar. Kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang guru di lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan seorang guru harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Apabila guru telah memenuhi kriteria tersebut, berarti seorang guru dapat dikatakan berhasil dan memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, apabila seorang guru belum memenuhi kriteria yang baik, maka guru tersebut belum dapat dikatakan berhasil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru, seorang guru dapat berhasil dari dalam individu atau apa yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu seperti motivasi, keterampilan, dan juga pendidikan. Ada juga faktor dari luar individu seperti iklim kerja, tingkat gaji, dan lain sebagainya. Faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja guru banyak. 3 di antaranya adalah sebagai berikut. 1, atau yang pertama adalah kepemimpinan kepala sekolah adalah usaha seorang individu yang dipercaya sebagai seorang pemimpin organisasi di sekolah atau madrasah yang memengaruhi anggotanya meliputi guru, staf atau karyawan, murid, dan komite sekolah untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan. Jadi di sini sangat pita peran kepala sekolah atau kepala madrasah di dalam meningkatkan efektivitas kerja guru khususnya. Yang kedua, motivasi kepala sekolah adalah suatu dorongan yang diberikan kepala sekolah atau kepala madrasah terhadap guru agar lebih giat dalam menjalankan kinerja guru yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Ya. Jadi di sini bagaimana seorang kepala sekolah atau seorang kepala madrasah itu bisa memberikan motivasi kepada para guru supaya lebih giat lagi di dalam menjalankan kinerja
guru, yang mana di sini meliputi merencanakan, melaksanakan, lalu yang terakhir yang ketiga adalah mengevaluasi dari apa yang dikerjakannya atau apa yang dikerjakan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah iklim yang kondusif dalam pengolahan kelas yang baik, mampu dalam pengaturan fasilitas dan sarana prasarana yang baik, serta hubungan antara guru, siswa, karyawan, dan kepala sekolah yang dapat membuat suasana sekolah menyenangkan. Hal ini dapat membuat perasaan senang dan semangat bagi guru yang sedang melaksanakan tugasnya. Jadi iklim atau suasana yang kondusif di sekolah, di kelas khususnya, itu juga akan sangat berpengaruh kepada efektivitas kerja guru di dalam melaksanakan tugasnya. Maka di sini di makalah yang saya tulis itu disimpulkan bahwa efektivitas kerja guru dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan pelatihan yang relevan, pelaksanaan penjaminan mutu secara baik, perbaikan kompetensi pedagogik, dan penguatan efikasi diri guru. Sehubungan temuan penelitian ini, maka disarankan agar upaya peningkatan efektivitas kerja dalam organisasi pendidikan, khususnya efektivitas kerja guru, maka harus dilakukan dengan meningkatkan pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan penjaminan mutu, kompetensi pedagogik, dan penguatan terhadap efikasi diri guru. Peningkatan pelatihan dalam organisasi berdasarkan penelitian ini harus diarahkan pada terjadinya peningkatan pada perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan keterampilan, kemampuan melakukan perbaikan, dan kemampuan meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan penjaminan mutu dalam organisasi berdasarkan penelitian ini diarahkan pada terjadinya pemenuhan kebutuhan pelanggan objektif, mencegah kesalahan, kemampuan mengidentifikasi kelemahan, mengatasi permasalahan, proses berdasarkan standar prosedur, dan meningkatkan mutu berkelanjutan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari tugas mata kuliah perencanaan pendidikan dengan judul Peran Perancangan Kerja Guru yang Efektif dan Efisien untuk peningkatan produktivitas kerja guru PAI di sekolah dasar. Jadi rancangan kerja guru yang efektif itu sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja guru. Artinya ketika guru itu tidak mempunyai perancangan atau rencana kerja yang baik, maka bisa dipastikan dia tidak akan bisa produktif di dalam kerjanya. Dan khususnya di sini adalah guru PAI atau guru pendidikan agama Islam, dan khususnya lagi ini adalah di tingkat sekolah dasar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan yang menyampaikan, dan umumnya bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.